Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار برحمتك يا أرحم الراحمين. Fakrah kita atau topik kita utuhnya dari ayat 57 sampai ayat 74. Semuanya ingin menjelaskan tentang ma'rifatullah. Ma'rifatullah yang bertujuan menekankan kepada manusia adanya ta'jiz. Ta'jiz itu meyakinkan manusia bahwa kamu itu nggak bisa ngapa-ngapain hidup ini kalau bukan karena pertolongan Allah. Kamu nggak bakal bisa beraktivitas dan macam-macam kalau tidak ada keterlibatan Allah dalam hidupmu. Sehebat apapun diri manusia itu. Yang goalnya seharusnya membuat manusia ya udah tunduk kepada Allah. Ya. Nanti puncaknya salah satu tunduknya adalah hidup dengan Al-Quran. Sudah dengan Al-Quran, percayalah dengan hari akhirat. Ya. Yang baik bisa menjadi ashabul maimana atau ashabul yamin. Yang jelek bisa menjadi ashabul masy'amah atau ashabul shimal. Yang lebih baik lagi bisa menjadi was-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun. Semua itu tergantung sejauh mana manusia itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemarin kita sudah membahas ma'rifatullah fi khalqil insan. Allah memperkenalkan dirinya dalam perannya menciptakan manusia. Ya. Umumnya ya global-global saja kan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Ya. Jadi meyakinkan pada manusia bahwa pencipta dirinya itu hanya Allah, nggak mungkin yang lain. Ini merupakan salah satu uslubul Quran. Ya. Begitu juga di Ar-Rahman, ya. Ar-Rahman 'allamal Quran, khalaqal insana 'allamahul bayan. Ya. Itu juga di Al-Infitar, alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adala fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Ya. Seharusnya manusia itu yakin, ini malah udah tahu bahwa dirinya nggak mungkin terjadi dengan sendirinya. Ya. Tapi kallabal tukadzibun. Inna alaikum lahafidhin. Nah, di surat Al-Waqi'ah ini ya dengan dialog ya, dengan dialog dengan pendekatan-pendekatan yang memiliki ta'jiz ya, meyakinkan betapa lemahnya manusia itu ya, betapa mustahilnya manusia itu menciptakan dirinya sendiri ya. Diawali dengan nahnu khalaqnakum, yang menciptakan kamu adalah kami ya. Kok kamu nggak percaya sih? Falaula tusaddiqun.
Ya. Kemudian diajak memahami atau menyadari awalnya. Afara'aitum ma tumnun. Tidakkah kamu perhatikan saat manusia itu memancarkan spermanya? Ya. Itu mustahil manusia bisa bikin sperma yang merupakan cikal bakal manusia. Ya. Kalau disebut sperma itu sebuah saripati makanan, ya. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Ya, sehebat apapun manusia itu, ya, mengolah makanannya, kemudian menjadikan apakah sperma, apakah darah, apakah apa aja mustahil. Ya, itu merupakan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala, ya, di dalam semua yang terjadi dalam manusia, ya. Afara'aitum ma tumnun. Ya. Aantum takhluqunahu am nahnul khaliqun. Apakah kamu bisa menciptakan sperma itu sendiri ataukah kami? Ya. Ataupun dengan makna, ya, bisa nggak kamu mengolah sperma itu, ya, kamu jadikan manusia? Ya. Mungkin manusia mengatakan, ya bisa, ini ada bayi tabung. Ya. Itu cuma memanfaatkan. Ya. Bukan kamu bikin sperma, kamu kemudian uh, kamu proses menjadi makhluk yang namanya manusia. Ya. Kalaupun dengan istilah bayi tabung pun, ya, keberhasilannya juga tidak banyak. Maksimal katanya 50%. Ya. Artinya banyak gagalnya. Oh, belum lagi jenis kelaminnya. Ya. Dari setiap manusia ada yang Allah katakan, ada yang terlahirkan atau ditakdirkan anaknya perempuan semua, ada yang laki semua, ada yang laki perempuan, ada yang nggak ditakdirkan punya anak. Yakhluqu ma yasha'u inatha, ya, wa yahabu liman yasha'u dzukur, ya, au yuzawijuhum dzukrana wa inatha wa yaj'alu man yasha'u aqima innahu alimun qadir. Ya. Jadi semua ayat-ayat tentang ma'rifatullah, memperkenalkan Allah terkait penciptaan manusia, selalu bersifat takjiz. Ya. Membuat manusia nggak berdaya, mau nggak mau, kamu pasti mengakui, ya, bahwa di dalam dirimu ini semuanya tidak terlepas dari peran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga yang masih nggak percaya juga Allah sebut dengan wajahadu biha. Memang dia mengingkari, ya, mengingkari kenyataan yang ada, ya. Ibarat ini bangku warnanya putih, enggak, bukan putih, itu kan jahadu namanya, itu jelas-jelas putih. Walaupun aslinya dia meyakini wastaiqanatha, ya. Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum. Dan orang yang jahadu, mengingkari sebuah kenyataan yang jelas-jelas benar, adalah zulma wa ulwa. Ya. Karena memang ingin berdosa, ya, tidak menginginkan ketaatan, dan karena kesombongan. Dampaknya manusia hidup dalam semangat merusak. Fanzur kaifa kana aqibatul mufsidin, ya. Merusak dengan merusak dirinya, merusak orang lain, ya, pasti akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nahnu qaddarna bainakumul maut. Setelah kamu diciptakan oleh Allah, sekaligus Allah takdirkan di antara kalian itu kematian. Ya. Kata bainakum
menunjukkan salah satu teknisnya. Ya, tahun ini si A, besok si B, besok si C, ini bainakum. Ya. Atau mungkin bisa barengan, ya, bulan ini sekian orang. Ya, ya apa yang terjadi saat wabah COVID yang merupakan memang kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh orang-orang yang mufsidin. Ya. Ya. Nahnu qaddarna bainakumul maut wa ma nahnu bimasbuqin. Ya. Dan kemahakuasaan Allah dalam kematian itu ya nggak bisa dicampur tangani. Ya. Nggak bisa dipercepat, juga nggak bisa diperlambat. Semua sudah ada qaddarna, sudah ada jadwalnya. Ya. Ala an nubaddila amthalakum wa nunsyi'akum fima la ta'lamun. Ya. Bisa juga Allah Maha Kuasa untuk mengganti kalian. Ya. Ala an nubaddila amthalakum. Ganti kalian wa nunsyi'akum dan uh, mengembalikan kalian, membangkitkan kalian fima la ta'lamun dalam teknis yang tidak pernah kalian ketahui. Maka hati-hati sunnatul istibdal. Ya. Ya. Karena ketika ada dakwah, di situ ada sunnatul istibdal. Ya. Dakwah itu berarti ngajak orang uh, kembali kepada Allah, ngajak orang sholat, ngajak orang taat. Ya. Ketika yang diajak itu ya, terus menolak, apalagi marah, apalagi memusuhi pengajaknya, maka akan berproses SOP ala an nubaddila amthalakum. Orang-orang yang jahat itu akan digantikan oleh Allah seperti ketika masyarakat Makkah menolak dakwah Rasulullah, masyarakat Madinah yang enggak didakwai secara intensif, tiba-tiba banyak banget yang beriman. Apa yang terjadi dengan Baitul Aqabah, ya. Ya, perjanjian Baitul Aqabah yang pertama, yang kedua adalah orang-orang Madinah, ya, yang didakwahi oleh, ya, istilahnya murid Rasulullah. Apakah didakwahi oleh Mus'ab bin Umar? Ya, ya hanya didakwahi oleh Mus'ab saja udah pada beriman. Ya. Sementara di Makkah didakwahi oleh Rasulullah nggak beriman. Ya. Nah, ini semua kembali kepada hidayah. Hidayah Allah itu sangat mahal. Kalau Allah sudah berikan, ya, maka apapun yang terjadi, manusia ya, bisa beriman kepada Allah. Kalau nggak beriman, ala an nubaddila amsalakum. Ya. Saya hadirkan orang lain yang beriman. Ya. Dan ayat-ayat semacam ini bertebaran dalam Al-Quran. Apakah di akhir surat Muhammad, wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum thumma la yakunu amsalakum. Apakah yang di Al-Maidah, may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Ya. Apakah yang ada di Al-An'am, iyasha yudhibkum, ya, wa ya'ti biqaumin akharin. Ya. Hendaklah orang beriman mewaspadai dirinya jangan sampai terkena sunnatul istibdal. Ya. Illa tansuruhu faqad nasarahullah. Kalau kamu ajak untuk membela Filistin, ya, dengan hartanya, dengan doa-doanya nggak mau, niscaya ada orang lain yang akan Allah gerakkan mau membela Filistin. Ya. Walaqad alimtumun nash'atal ula falawla tadhakkarun. Sekarang kamu tahu kan, ya, bagaimana cikal bakal manusia itu, ya.
diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidakkah kalian mengambil pelajaran? Ya, salah satu pelajarannya mengaku betul bahwa diri manusia dalam penciptaan dirinya ya sama sekali ya nggak punya peran apa-apa kecuali menerima. Maka tema ini banyak sekali ya diungkap oleh Al-Quran. Ya, izin sebentar ya. Baik. Terhadap orang yang jadi tema seperti ini juga banyak diungkapkan di surat At-Tur ya. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Ya. Yang juga targetnya takjiz. Ya. Manusia kalau kamu nggak beriman kepada Allah, nggak percaya kepada Allah, memangnya kamu itu ada dengan sendirinya gitu bim salabim ada. Khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun ataukah mereka sendiri menciptakan dirinya nggak mungkin ya. Sehingga istilahnya kalau kamu mengatakan ya menciptakan saya orang tua saya, orang tuamu siapa yang menciptakan? Ya orang tuanya lagi, istilahnya kakeknya ya orang tuanya. Terus kalau dirunut terus ujung-ujungnya kembali kepada Allah. Ya, inilah yang disebut dengan am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Kemudian tema berikutnya tentang penciptaan tumbuh-tumbuhan. Ya. Afara'aitum ma tahrusun. Ya. Jika kamu perhatikan apa yang kalian eh, proses dalam menanam. Ya. Tahrusun. Apakah tanahnya digemburkan dulu, dibajak dulu, diletakkan benihnya. Ya. Jadi intinya manusia diajak mengenal Allah dalam 4 hal. Ya. Penciptaan dirinya, tumbuh-tumbuhan, air, dan api. Dan empat-empatnya ini merupakan sesuatu yang saling melestarikan kehidupan manusia. Manusia nggak mungkin hidup tanpa tumbuh-tumbuhan. Manusia nggak bisa hidup tanpa air. Manusia nggak bisa hidup tanpa api. Ya. Nanti eh, ujung-ujungnya sebagaimana kamu nggak bisa hidup tanpa tumbuh-tumbuhan, tanpa api, tanpa air, dan lain sebagainya. Aslinya kamu juga nggak mungkin hidup tanpa Al-Quran. Ya. Ya, nanti ayat berikutnya fala uqsimu bima waqi'un nujum wa innahu laqasamul law ta'lamuna azim innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun. Ya. Dan antara tumbuhan dan manusia juga memiliki kesamaan. Ya, sebagaimana tumbuhan itu ya awalnya benih, kemudian tumbuh tanaman kecil, ya dipelihara, membesar sampai ya menjadi ya, pohon yang dengan batang yang lebar, yang keras. Awalnya kecil ya. Manusia juga seperti itu. Sehingga di surat Nuh
Allah menggambarkan manusia itu memang kayak tumbuh-tumbuhan, ya. Wallahu ambatakum minal ardi nabata. Allah lah yang menumbuhkan kalian, ya, pakai ambata. Biasanya ambata itu kaitannya dengan tumbuh-tumbuhan, ya. Maka manusia pun juga mirip seperti itu. Afara'aitum ma tahruthun Aantum tazra'unahu am nahnu zari'un. Ya. Kaliankah yang menanam satu benih itu, ya, ataukah kami yang menanam dan kemudian menumbuhkan? Ya, ya udah pasti, ya, ya Allah Subhanahu wa taala. Manusia cuma berikhtiar saja. Ya. Kadang sudah tumbuh, ya kalau nggak diizinkan oleh Allah gagal. Ada istilah gagal panen, ada istilah diserang hama dan seterusnya. Nahnu zari'un. Ya. Sehingga tidak sedikit, ya, para dai, orang yang berdakwah di jalan Allah di daerah-daerah terpencil, ya, eh, melakukan pendekatan, penyuluhan pertanian dengan dakwah, ya. Dan banyak yang berhasil. Artinya dengan dakwah, ya, mengingatkan kepada masyarakat, kalian nggak cukup, yang penting benih yang unggul, yang penting dipupuk, yang penting wah diperhatikan, itu nggak cukup, ya. Kalian juga harus taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalian harus sholat, kalian harus baca Quran. Pokoknya manusia diajak, ya, diyakinkan bahwa ibadah kalian itu juga ada hubungannya dengan kegiatan kalian sebagai petani. Ya. Maka akhirnya masyarakat betul mendapatkan, ya, hasil yang beda antara menjadi petani hanya mengandalkan yang penting ada pupuk, yang penting ada perhatian, ya nggak penting masalah sholat, nggak penting taatan kepada Allah dan seterusnya. Inilah karena memang aslinya Allah mengatakan am nahnu zari'un. Ya, dalam bab ini aku, ya, sangat terlibat, ya, menjadikan tanam-tanaman itu tumbuh bahkan sampai dinikmati. Ya, Allah katakan, "Lau nasya'u la ja'alnahu hutaman." Ya, itu yang kalian usahakan gimana supaya tumbuh baik itu, kalau kami berkehendak itu dengan cepat, ya, kami jadikan tanam-tanaman itu hutam. Ya, hutam itu ya istilah kita gagal panen, ya, atau enggak tumbuh, ya, atau dimakan hama, ya, apa aja, ya, yang belalang, yang wereng, yang apa aja, ya, sehingga tanaman itu hancur. Tiba-tiba ada tikus yang jumlahnya mencapai ribuan, kemudian padi itu menjadi hancur hutaman, ya. Lau nasya'u la ja'alnahu hutaman, ya. Ya, sehingga para penyuluh pertanian yang menggunakan pendekatan dakwah itu, ya, mengajak para petani itu banyak berdoa, banyak berzikir, ya. Karena itu bisa dipahami sebagai, kunci, ya, keberhasilan, ya. Ya, suatu saat kalau ibu ada kesempatan rehlah ke, Nepal, ya, Nepal Van Jawa, Van Java itu daerahnya di Magelang, ya, di kaki gunung Magelang itu, di tengah-tengah, di kaki gunung, ya, yang, ya, lumayan tinggi gitu, di situ ada masjid mewah, ya, masjid mewah bagus sekali, ya. Kehidupan sholat jamaahnya, ya, hidup 5 waktu, mau subuh mau apa itu, ya. Beberapa ikhwah yang jadi panitia acara situ dialog dengan, ya, ini gimana ceritanya di tempat yang seperti ada masjid semewah ini, ya. Semuanya sepakat bahwa
Hidup kami di sini aslinya untuk ibadah. Ya. Bertaninya hanya mengisi waktu. Ya. Hanya menunggu waktu sholat. Seasik-asiknya bertani. Kalau sudah waktu zuhur, ya udah kami tinggalkan. Kami menuju ke masjid ini. Begitu juga asarnya, subuhnya semua itu menjadi perhatian. Sehingga memang Allah jadikan di situ ya lumayan subur ya. Ya, dan betul-betul ketat sekali. Jangan ada orang datang ke situ untuk bermaksiat. Ya. Betul-betul bisa diusir oleh masyarakat. Ya. Ataupun pendatang. Oh betul-betul pendatang itu ditanya, kamu ke sini ya tujuannya apa? Kalau nggak benar itu langsung bisa diusir. Dan itu bukan bukan satu dua kali terjadi, sering sekali. Karena mereka tahu ya eh, bumi ini, tanah ini hanya akan baik, subur kalau juga didukung oleh ketaatan manusia itu kepada Allah. Ya, ya ini tidak terlepas terinspirasi oleh ayat ini. Lau nasya'u laja'alnahu hutaman fadhaltum tafakkahun. Ya. Kemudian kamu ya ya nggak bisa lagi menikmati ya, karena udah hancur. Fadhaltum tafakkahun. Ya. Nggak bisa lagi menikmati hasil panen itu. Padahal untuk sebuah tanaman tertentu, wabil khusus para petani itu bisa puluhan juta ya. Yang padi, yang kentang, yang wortel ya. Tapi kalau sudah gagal ya udah habis gitu aja. Fadzaltum tafakkahun inna lamughramun. Ya. Akan kalian ya akan mengakui mengalami kegagalan dari apa yang sudah diusahakan itu. Ya. Bal nahnu mahrumun, bahkan kalian merasa ya, ya tidak berdaya. Ya. Kalau sudah sebuah tanaman itu ya apakah gagal panen, ya, nggak berdaya. Bahkan manusia kadang udah pesimis duluan ya. Ah, nanam lagi, ntar juga gagal lagi. Ya. Ya, padahal kalau peristiwa seperti itu adanya lau nasya'u la ja'alnahu hutaman fadhaltum tafakkahun inna lamughramun ya. Ya, mughramun itu salah satu maknanya adalah azab. Inna lamughramun. Ya, ini merupakan bencana ya. Ya. Di ayat yang lain Allah katakan azab itu dengan kata gharam kan. Ya. In azabaha kana gharama. Ya. Itu juga inna lamughramun kita ya berada di dalam uh, bencana ataupun siksaan dunia saat ini sehingga kita tidak lagi berhak untuk bercocok tanam. Ya. Sebentar Ibu ya kita pindah ke tempat lain nih karena ada agenda rapat ya, ya sehingga harus pindah ke mobil.
Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Lau nasha'u la ja'alnahu hutaman fadhaltum tafakkahun. Inna lamughramuna bal nahnu mahrumun. Topik berikutnya agar memperhatikan air. Afara'aitumul ma'alladzi tashrabun. Terutama air yang diminum oleh manusia. Ya. Nah, manusia itu untuk air yang diminum pasti lebih selektif. Ya. Kalau zaman ini harus beli ya kemasan yang isi ulang. Ya. Dulu mungkin nggak beli, tapi nggak mungkin langsung diminum, dimasak dulu. Ya. Kenapa? Karena airnya akan diminum. Fa'aitumul ma'alladzi tashrabun. Antum anzaltumuhu. Ya. Apakah kamu yang menurunkan air itu dari awan minal muzni? Ya. Am nahnul munzilun, ataukah kami yang menurunkan? Ya. Lau nasya'u ja'alnahu ujajan. Kalau kami berkehendak, kami bisa jadikan air itu dalam kondisi asin. Sya'u ja'alnahu ujajan. Falaula tashkuru. Ya. Jadi manusia aslinya dari air itu bisa banyak mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Apakah dalam bentuk syukur di ayat ini? Ya. Apakah dari air itu manusia bisa mau nggak mau harus beribadah kepada Allah. Ya. Ya ayuhan nasu a'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladhi الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء. Topiknya ngajak ibadah diingatkan dengan air. فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. Ya. Agar manusia ya, takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kan. Oh, Ustadz sepertinya nggak anu ya, terlempar ya. Iya, Ustazah. Jadi air termasuk yang banyak digunakan oleh Al-Quran untuk membangun keimanan. Apa jadinya kalau air yang ada di rumah-rumah kita ya yang disedot dengan mesin-mesin itu nggak bisa lagi disedot karena semuanya airnya lari ke dalam. Sebut dengan qul ara'aitum in asbaha ma'ukum ghaura faman ya'tikum bima'in ma'in. Ya. Di Al-Mu'minun ya, gunakan air untuk ingatkan manusia agar bersyukur kepada Allah juga. Fazalna minas sama'i ma'an biqadarin.
Air yang turun dari langit itu sudah ada ukurannya, biqadarin. Kalau berlebih, ya, seperti yang sering terjadi, ya, jadi berdampak banjir, ya berarti bisa karena kemaksiatan, bisa karena manusia sudah merusak tempatnya. Karena Allah katakan, fa'askannahu fil ard. Air itu sudah saya tempatkan sesuai dengan kapasitas bumi itu. Ya. Dan air yang begitu gratis didapatkan manusia dari hujan itu, Allah katakan jika saya mau bisa segera saya hilangkan. Wa inna ala dhahabin bihi laqadirun. Dari air itu juga menghasilkan tumbuh-tumbuhan. Fa'ansha'na lakum bihi jannatin min nakhilin wa a'nab. Ya. Jadi Rasulullah pun, ya, juga banyak mengumpamakan air dengan air. Ya, ya. Orang yang ilmunya bermanfaat bagaikan air yang uh, berada di sebuah tanah kemudian ditampung air itu oleh tanah tidak langsung menyerap sehingga banyak orang memanfaatkan air itu. Kehidupan dunia secara umum diumpamakan seperti air. Jadi air ini memang banyak dijadikan oleh Allah sebagai topik-topik keimanan. Lau nasya'u ja'alnahu ujajan. Ya. Jadi termasuk rasanya yang segar, rasanya yang tawar, itu juga dari saya. Ya. Kalau mau bisa saya rubah air itu. Ya. Ya, sehingga banyak kejadian-kejadian, ya, di daerah-daerah yang diadakan misalnya, ya, sodakoh sumber mata air. Ya. Di tempat titik-titik tertentu di bor nggak ada air. Tapi di titik tertentu malah ada airnya. Padahal di situ terkenal, ya, nggak ada susah air, ya. Sebetulnya Gunung Kidul misalnya, ya, itu terkenal susah air. Tapi tempat-tempat tertentu, ya, ketika dibor malah ada air. Tidak terlepas dari kesolihan penduduk itu atau pemilik rumah itu. Bahkan juga tidak terlepas dari pewakaf air itu. Ya. Jadi kalau di Jakarta itu ada lembaga sosial namanya Selwemi itu, ya. Dia punya program namanya Sakyul Ma, ya, sodakoh air, yaitu membangun sumur. Ya. Karena Rasulullah mengatakan afdalus sodakoti Sakyul Ma. Ya. Sebaik-baik sodakoh itu bersedekah dengan air, apakah diminum, apakah air sebagai uh, daya dukung kehidupan. Ya. Gak ada seorang wanita solihah, ya, yang sebetulnya miskin, ya, tapi ketika dia dengar, ya, orang ini adanya di Arab Saudi sana, ya, dengar bahwa kaum muslimin di Gunung Kidul itu susah air, kalau mencari air itu harus jalan sekian kilo dan seterusnya. Kan seorang ibu solihah ini menabung sedikit demi sedikit, ya. Ya, sebetulnya misalnya untuk satu titik sumur sebetulnya misalnya 10 juta. Maka dia nabung berhari-hari berbulan-bulan, ya, ya, untuk bisa, ya, menghasilkan 10 juta. Ya. Contoh ini, ya. Setelah dapat 10 juta, ya, dengan kesolehannya, dengan ketakwaannya itu diserahkan ke, ya,
lembaga charity yang namanya WMI itu. Dan akhirnya diterima oleh WMI, disalurkan ke sana. Ternyata infaknya ini juga membawa keberkahan sendiri ya. Ketika datang dari orang solihah ya. Ketika enggak sumur itu digali tidak terlalu dalam, air sudah memancar ya. Sehingga yang seharusnya 1,10 juta ya katakan cuma 3 juta sekian. Akhirnya 10 juta yang tadinya untuk satu sumur bisa jadi 3 sumur. Ini semua membuktikan apa ya kesolehan manusia itu juga ya pengaruh terhadap kondisi alam, mobil khusus apakah itu tanam-tanaman ataupun air yang dua-duanya merupakan ya daya dukung kehidupan. Kemudian di ayat ini sering ditanyakan ya kenapa tema tanam-tanaman pakai la ja'alnahu. Perhatikan Ibu, lau nasya'u la ja'alnahu ujajan. Kalau saja kami berkehendak, ya, sungguh, lanya berarti sungguh, takkit, ya. Serius nih kalau kami mau tanam-tanaman itu, ya, bisa kami jadikan musnah, ya, gagal panen atau dimakan hama, jadilah hutam. Tapi kalau untuk air, Allah nggak perlu memberikan takkit. Cukup lau nasya'u ja'alnahu ujajan. Kalau kami berkehendak kami jadikan. Ya. Jadi untuk tanaman butuh takkit. Sebabnya kenapa? Ya. Karena manusia merasa kalau mengkiati tanam-tanaman agar tidak gagal, manusia masih punya perasaan, wah kami bisa, kita bisa itu. Untuk kita lakukan ini, kita lakukan ini. Ya. Sehingga Allah perlu takkit di situ. Sehingga pengertiannya, wahai manusia, sehebat apapun dirimu di dalam mengkiati sebuah tanaman agar bisa menghasilkan buah, menghasilkan biji-bijian seperti beras. Tetap aja kalau kami mau, kami bisa menggagalkannya. La ja'alna. Ya. Wah, sehingga kita sering dengar istilah teknologi pertanian. Ya. Tapi beda dengan air. Ya. Air itu untuk dicabut oleh Allah sebagai kenikmatan. Ya. Itu manusia betul-betul nggak berkutik. Ya. Kalau sudah nikmat air itu dicabut, manusia akan betul-betul nggak berkutik. Ya, misalnya nggak turun hujan, ya udah manusia nggak berkutik. Ya. Katakan, bisa pakai hujan buatan. Ya. Berapa lama manusia bisa hujan buatan? Ya. Karena sekali hujan buatan itu bisa miliaran biayanya. Kalau nggak hujannya setahun, ya habis duitnya itu untuk membuat hujan buatan. Pokoknya dalam urusan uh, air manusia itu betul-betul nggak berkutik kalau nggak mendapat pertolongan Allah. Ya. Atau airnya tercemar, ya. Atau airnya mengandung besi, manusia sibuk ya menjernihkan, ya nggak berkutik ya kecuali hanya berusaha dan berusaha dan habis waktunya dan manusia siap mengerahkan tenaganya, waktunya, hartanya untuk mendapatkan air. Padahal ketika Allah mudahkan air itu, dia tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lau nasya'u ja'alnahu ujajan falaulah tashkurun. Yang keempat, ya, tema api.
Afara'aitumun nara allati turun. Tidakkah engkau perhatikan api yang kamu nyalakan itu? Pernah lupa bahwa di balik itu ada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Antum ansha'tum syajarataha am nahnul munsyi'un. Apakah kalian sendiri yang menciptakan ya bahan api itu? Kalau dulu api itu ya dari pohon tertentu ya. Pohon tertentu yang apabila digesek-gesek akan mengeluarkan api. Ya. Tema ini juga ada di akhir surat Yasin. Alladzi ja'ala lakum minasyajaril akhdari naran. Fa'idha antum minhu tuqidun. Ya. Akhirnya manusia bertanyakan, bagaimana jangan suarang? Suarang dari gas. Ya. Oh, dari batu bara. Kenapa Al-Quran malah hanya mengatakan dari pepohonan? Sya'tum syajarataha am nahnul munsyi'un. Ya, atau dari BBM juga. Wallahu alam ya, ya apa yang jadi bahan bahan penghasil api ya. Ya, bukankah juga awal muawalnya dari fosil. Fosilnya fosil tanaman yang sudah berjuta-juta tahun. Dari situlah ya, menjadi juga ya, sumber untuk menghasilkan api. Ya, selain kalau di ayat ini lebih kepada ya, mengangkat tema tanaman tertentu, kayu-kayu tertentu, ya. Antum ansha'tum syajarataha am nahnul munsyi'un. Nahnu ja'alnaha tadhkirah. Kami jadikan api itu sebagai peringatan, pemetaan dan kenikmatan lil muqwin bagi orang-orang yang bepergian. Tapi diperlukan oleh manusia ya, baik saat di dalam kehidupan normal ya, bahkan juga diperlukan dalam kepergiannya lil muqwin. Di sini juga ada kekhususan di mana Allah ya, walaupun membahas api sebagai nikmat ya,
tapi juga menyelipkan api sebagai peringatan bagi manusia. Ya. Istilahnya sekarang api menjadi nikmat bagimu, tapi tidak mustahil suatu saat api itu ya akan menjadi azab bagi manusia yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan uslub Quran ya. Uslub Al-Quran begitu perhatiannya terhadap kehidupan akhirat ya. Kadang-kadang temanya apa ya, temanya tentang cerita-cerita ya. Tiba-tiba di situ masuk sedikit pesan ya, ibarat produk itu kayak sponsor ya. Tapi sponsornya itu mengingatkan tentang akhirat ya. Apakah misalnya kita bahas ayat tentang sapi misalnya ya. Ya, itu qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Qalu atattakhiduna huzwa. Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Ya. Terus terakhir faqul nadribuhu bi ba'dihha kadzalika yuhyillahul mauta. Ya. Demikianlah Allah menghidupkan ya, hidupkan apa umat manusia di akhirat nanti sebagaimana engkau lihat ya. Nah, manusia bisa dihidupkan oleh Allah hanya dengan potongan sapi itu ya, maka Allah Maha Kuasa untuk menghidupkan semua manusia di akhirat nanti. Berbicara tentang berbagai macam tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya ya. Fa'ambatna fiha habba wa inaba wa qadba wa zaituna wa nakhla wa hadaiqa ghulba. Tiba-tiba fa'idha ja'atis sakha yauma yafirrul mar'u min akhi. Ya. Ini semua mengingatkan kita ya. Begitu juga ya. eh, Kondisi apa saja usahakan juga tetap mengingat kamu terhadap hari akhirat ya. Ya. Ada seorang nenek solihah yang pernah saya lihat langsung ya. Bagaimana hanya menyetrika saja itu bisa membuat dia ya, ya teringat hari akhirat, teringat dahsyatnya adab api ya. Ya namanya ibu-ibu kalau menyetrika terkadang setrikaannya itu menyentuh kulitnya sehingga panas ya. Terus itu udah istighfar banyak banget astagfirullah. Kenapa nek segitu banyak istighfarnya? Iya ini kan baru api setrikaan panasnya kayak begini. Gimana dengan api neraka? Nah ini hal-hal seperti ini terlepas kebetulan atau memang dia tahu ya, ya, tidak terlepas dari uslubul Quran. Ya. Quran itu tema apa saja ya kalau bisa membuat kamu ingat kepada Allah, ingat hari akhirat, ingat surga, ingat neraka. Ya. Seorang tamu yang soleh ya, ya, ya kita kasih minuman ya, ya minumannya berupa uh, kelapa kopior gitu ya. Ini apa? Ini minuman apa ini namanya? Kita bilang narojil ya, lakin narojil naukhos ya. Samaina bil Indonesia ya samaina kopior ya. Ya, now kita kan katakan now nadir gitu ya. Ini kopior ini termasuk yang jarang. Ya, setiap kelapa itu punya kopior paling cuma sekali saja berbuahnya. Wah, setelah dia minum nggak berhenti berhenti memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Artinya kok ada minuman senikmat ini. Ya. Kemudian nangis. Afan saya kok jadi nangis gini katanya. Iya saya membayangkan ya, ya gimana nanti kalau di surga saya tidak menemukan nikmat ini lagi ya, ya, ya begitulah ya mungkin ya kalau dipahami oleh orang yang tidak punya hubungan dengan Allah yang spesial, akhirat spesial, meskipun lebih ya gitu aja ingat akhirat ingat surga ya.
tapi tidak dengan orang-orang beriman, ya, malah jadi mau'izah bagi dirinya untuk tetap mengingat Allah Subhanahu wa taala di balik minuman, balik apa saja. Ya. Nahnu ja'alnaha tadhkiratan wa mata'an lil muqwin, maka sudah seharusnya semua, ya, ciptaan-ciptaan Allah di atas ini, keagungan Allah dalam ciptaan manusia ini harus membuat manusia fasabbih bismi rabbikal azim. Sabbih itu asal artinya tanazzah, ya, sucikan Allah, ya. Ya, terlepas dari teknisnya bisa dalam ketaatan, ya, bahwa manusia itu kemudian sholat, ya kan, berarti bertasbih. Tapi sebelum itu semua, ya, tanazzah aqidatan, sucikan Allah dalam sebuah bentuk akidah di dalam diri. Akidah yang seperti apa? Akidah tentang bahwa Allah itu maha sempurna, ya. Allah itu maha luas kebaikan-kebaikannya terhadap umat manusia, ya. Dan gak mungkin Allah tidak memiliki semua semua kemahasempurnaan tadi, ya. Sehingga di balik kebaikan-kebaikan itu, ya, manusia harus bisa merasa bahwa dia bertasbih, maka manusia akan merasakan ibaratnya, ya, nggak pantas banget, ya, Allah yang sudah sebaik itu manusia nggak mau taat, nggak mau takut, nggak mau tunduk, ya. Yang terkadang dalam kehidupan manusia dengan manusia saja orang menjadi nggak mungkin menyakiti orang lain yang telah berbuat baik kepadanya. Ya. Istilahnya terlalu mulia untuk disakiti, terlalu mulia untuk dihinakan. Ya. Maka kalau manusia ke manusia punya sikap seperti itu, seharusnya itu lebih harus lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Fasabbih bismi rabbikal azim. Maka siapa yang mentasbihkan Allah, eh, setelah mengenal siapa Allah dengan penjelasan di atas ini, maka dia akan merasakan azimnya Allah. Ya. Dan kata azim ini sangat banyak diulang-ulang oleh Al-Quran. Ya. Kesuksesan yang azim, dzalikal fauzul azim. Azab yang azim, ini akhafu alaikum azab yaumin azim. Ya. Dan sebagainya. Sehingga siapa yang sudah bisa merasakan azimnya Allah, ya, maka nggak mungkin manusia itu tidak beriman dengan Al-Quran. Sebagaimana orang yang tidak merasakan azimnya Allah, ya otomatis, ya, melihat Al-Quran itu bukan sesuatu yang istimewa di dalam hidupnya, sehingga ya apa perlunya diimani, diperjuangkan, dibaca, dihafalkan, dipelajari, dan seterusnya. Ya, sebaliknya merasakan bahwa Allah azim, sehingga Qur'annya juga azim. Ya, disitulah manusia berbuat apa saja untuk Al-Quran. Di surat Al-Hajj dikatakan, وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. Mereka yang betul-betul mengagungkan syair Allah, ya, apa saja yang telah ditetapkan oleh Allah sebagai bagian daripada agama, ya, Qur'annya, Rasulnya, sholatnya, semua syariatnya adalah syair Allah, maka itu bukti hati yang sudah betul-betul bertakwa. Fa'innaha min taqwal. Baik jamaah rahmatullah, sampai di sini kaji kita. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.